Halo, hari ini saya akan mencoba membuat jadwal atau time schedule ya yang bisa kita buat di mana akan ditampilkan di dalam kalender ya, terintegrasi. Sebenarnya ini hal yang simpel, cuma kita akan buat lebih menarik. Ya, hmm, di sini muncul ya. Kita coba di tab baru. Pertama kita buat di kolom, anggaplah di F4. Kita buat data validasi dulu, tambahkan di sini ganti dengan tanggal, kemudian tolak input dan selesai. Dengan begitu kita bisa klik 2 kali akan muncul tanggal ya. Misalnya kita pilih hari Senin tanggal 25. Kemudian di sini saya mau edit ya uh, isiannya. Saya mau pakai cuma tanggal dan bulan saja. Saya hapus. Kemudian saya pakai singkatan. Kemudian di sini sudah ada tanggalnya, kita tambahkan untuk di sini dengan F4 plus 4 25 26. Oke, kita tarik selanjutnya ke 7 hari untuk 1 minggu ya. 1 minggu. Setelah itu, setelah dapat tanggal dalam 1 minggu, kita buat center dulu ya supaya lebih bagus. Center dari segi atas dan bawah dan kiri dan kanan. Kemudian kita coba bikin bagaimana untuk minggu selanjutnya. Kita contohkan di sini ya, saya ambil memang banyak supaya mudah nantinya. Di sini maka F sama dengan F4 ditambah tambah 7 karena ini 1 minggu, maka jadinya ya. Dan kita boleh tarik lagi langsung 1 minggu. Selanjutnya kita pilih harinya, kita samakan juga ya di sini sama dengan F4. Cuma di sini kita pilih formatnya, kita pilih hari. Tidak ada ya. Oh ini ada, Jumat. Oke, selanjutnya kita tinggal drop ya, jadi muncul. Kemudian setelah itu kita buat tabel berikutnya. Saya mau tambahkan banyak-banyak tabel supaya bisa saya edit nantinya. Kita blok ya, yang paling kanan dan yang paling kiri. Kemudian di sini di kolom ini ya, kita bisa tuliskan mungkin nomor atau apa saja. Kemudian tanggal, tanggal. Selanjutnya mungkin bisa nama pasien. Selanjutnya mungkin nomor rekam medis. Kemudian tahapan dan terakhir keterangan. Tapi nanti dalam pelaksanaannya saya buat simpel saja dulu untuk 2 kolom saja dulu. Di sini kita isikan nomor, tulis sequence. Saya mau pilih 100 baris, kemudian kita ikuti format yang ini ya, titik koma, berapa kolom, 1 kolom saja, kemudian titik koma lagi, mulai dari angka berapa, mulai dari angka 1, kemudian tutup, enter. Oke, kita tutup lagi, kecilkan 100. Kemudian tanggal, sini kita tanggal, kita bikin lagi validasi data, tambahkan aturan. Kemudian di sini adalah tanggal yang valid, tolak input dan selesai.
Kemudian kita bisa menuliskan tanggal di sini ya. Kemudian saya suka ganti formatnya yang simpel saja. Nih ya. Kemudian sorry semuanya ya. Kita drop saja, tarik turun sampai 100. Dengan demikian kita bisa klik 2 kali tanggal. Oke, selanjutnya di sini ada nama pasien. Saya coba mengisi di tanggal 25 pasien saya. Kemudian di tanggal 25 lagi. Selanjutnya kita akan sinkron kiri ini dengan tabel kanan. Anggaplah ini tabel kanan dan ini yang tabel kiri. Kemudian kita masukkan caranya sama dengan filter. Filter. Kemudian masukkan isiannya ya, isiannya dulu. 3 sampai kita blok sampai bawah ya. Filter, kemudian titik koma ya, titik koma di tanggal berapa kita isi tanggalnya sampai bawah, kemudian kita tutup kurung. Oke, jadi muncul saya kamu ya. Selanjutnya setelah kita isi ini, bagaimana jika tidak ada pasien ataupun kegiatan di hari itu? Saya hapus. Maka muncul error biasanya ya. Jadi caranya adalah kita ketik di sini, tambahkan if error kita tutup kurung, buka kurung, kemudian di belakangnya kita tambahkan titik koma. Terserah mau isi kosong, kalau kosong kita spasi saja, kemudian tutup kurung. Oke. Kalau misalnya mau ditambahkan misalnya tidak ada pasien, kita tulis tambahkan muka tanda kutip dulu, no pasien, tutup kurung, dan jadi ketika kita hapus ya akan kelihatan 0 ya, tidak muncul. Selanjutnya kalau mau menunjukkan pasien gitu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana jika isiannya lebih dari 13 pasien ya. Misalnya isinya lebih dari 13 pasien ya. Ini sebelum itu. Oke, ini baru 13, muncul ke pasien. Oke, kita lanjut mengenai misalnya di sini ada ada 14 kolom ya. 14 kolom, jadi kita tambahkan misalnya array underscore constraint, kemudian kita tambahkan 14 baris ya, karena ada 14 baris di satu kolom. Jadi kita bisa mengisi sampai 14 baris dalam satu kolom.
Oke, kalau kita mengisi selanjutnya dia akan error ya, karena di sini kita tidak dapat menambahkan di bagian bawah sini lagi menjadi 15. Saya berikan contoh. Ya, jadi sudah tidak kelihatan. Yang ada nanti kalau kita hapus misalnya yang ada misalnya tuh pasien yang ini sudah selesai, kita hapus, akan muncul berikutnya ya, nama-nama berikutnya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita mengcopy ini ke hari berikutnya, karena tidak mungkin kita langsung copy ke kolom berikutnya. Caranya adalah kita tuliskan di sini tanda dolar ya, tanda dolar di dolar D, 3 dolar, dolar ya, kemudian di D102 juga kita kasih dolar, kemudian di C juga kita kasih dolar, semuanya ya, semua di oke. Dengan demikian kita bisa mengcopy semuanya ya. Kita copy. Oke, di sini kita tambahkan untuk hari selanjutnya ya, kita copy paste. Kita mengikuti rumus ini ya. Array underscore, ingat diperhatikan bagus-bagus rumusnya ya, jangan sampai terlewat. Array underscore constraint, buka kurung if error, buka kurung filter. Kemudian kita tambahkan dolar di setiap angka dan hurufnya. Sebelum angka dan huruf, dolar 2, dolar 3, dan seterusnya sampai ini ada yang kurang tadi I4 ya, karena kita letakkan, kita copy yang di I4 ya, sesuai tanggal, kemudian sampai seterusnya, dan tekan enter. Dengan demikian kita boleh copy ya, akan muncul di tanggal 26. Kita boleh copy selanjutnya, misalnya kita pilih tanggal 29, maka akan muncul ya. Selanjutnya kita freeze ya, judulnya ini kita freeze itu ada di tampilan freeze hingga 2 baris. Dengan demikian walaupun kita turun akan muncul judulnya. Selanjutnya kita copy bagian kedua ya, di minggu keduanya kita copy saja formatnya, kita paste dan kita drop sampai mana. Jadi dengan demikian misalnya di tanggal 6 April kita mau bikin jadwal di tanggal 6 April, itu akan muncul ya. Di sini kita juga bisa merubah misalnya kegiatan kita dimulai tanggal 1 Mei atau ya 1 Mei anggaplah ya 1 Mei. Di sini muncul 20 Maret, kita tinggal ubah tanggalnya, kita cari 1 Mei. Ya, maka muncul 1 Mei. Ya. Setelah itu boleh kita buat dalam beberapa minggu ya. Kita buat dalam beberapa minggu, 2 minggu lagi untuk cukup 1 bulan. Selanjutnya kita bikin kolomnya supaya tampak lebih rapi. Mungkin kita bikin sini, kemudian kita tambahkan harinya, kita kasih warna sini bebas ya, mau warna apa saja terserah.
kita tinggal copy formatnya. Jadi setelah itu kita bisa bikin, tinggal copy paste untuk minggu ketiga. Ya, langsung 14-15 Mei. Kita juga bisa copy untuk langsung ke minggu selanjutnya. Ya, ini kalau kita lihat dari pembesaran, ini ada 4 minggu. Selanjutnya kita hias di sini. Saya lebih suka yang simpel. Kita kasih warna yang lembut. Kemudian untuk penomorannya kita kasih batas dulu, dan warna boleh juga, warna kita kasih warna kuning juga yang senada. Ya, kemudian untuk barisnya mungkin bisa kita kasih tengah. Jadi sudah kelihatan di sini bentuknya ya. Jadi terserah nanti di sini maunya apa, kontennya apa, itu terserah. Jadi kita dengan mudah mengidentifikasi pasien-pasien, jadwal pasien, ya, berapapun yang kita masukkan di tanggal berapapun itu akan muncul di sini. Ya, misalnya di sini 1 April, kita tinggal ubah 1 April, ya, muncul. Ya, kemudian kita tanggal di 28 April ada lagi. Ya, jadi kita hias lagi ini sedikit. Nah, akhirnya jadi kita bisa lihat, inilah contoh daftar time schedule yang bisa kita buat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan dipraktekkan, semoga bisa dipraktekkan dengan mudah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen jika ada yang